Halo teman-teman, selamat datang di podcast Salam Sanggarana Alam bersama saya Ubaidillah Fatawi. Podcast Salam ini akan berisi tentang cerita-cerita kami dalam melakukan proses belajar di PKBM Sanggarana Alam yang melibatkan orang tua, fasilitator, dan anak. Nah, kali ini saya akan ditemani oleh teman saya, Mas Edwin, fasilitator kelas 2. Halo Mas Edwin. Hai Mas Ubed. Halo, gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Oke. Mas Edwin ini fasilitator kelas 2. Sebenarnya ada 2 lagi ya. Ada Mbak Sabet sama Mbak Keke. Mbak Keke. Tapi keduanya kebetulan lagi sakit nih sekarang. Oh iya, kita doakan sama-sama semoga Mbak Sabet dan Mbak Keke segera sehat. Amin. Amin. Oke, kalau di Salam itu kan pakainya ini ya tadi, fasilitator. Mungkin teman-teman akan bingung atau aneh, kok fasilitator gitu. Nah, kalau di dunia luar, di sekolah-sekolah biasanya istilahnya adalah guru. Mengapa kami pakai istilah fasilitator? Karena kami memang tidak mengajari anak, tapi memfasilitasinya atau menjembatani yang membimbingnya gitu. Nah, sebagai medianya, kami tidak menggunakan mata pelajaran, tapi menggunakan riset. Nah, kalau teman-teman bayangin riset itu kan selalu hal yang mungkin rumit ya. Apalagi yang udah kuliah gitu kan. Wah, riset itu berarti skripsi, berarti penelitian, macam-macam gitu kan. Nah, kalau di kelas 2 sendiri nih, riset itu kayak gimana sih Mas? 2 SD loh ini. Sebelum aku cerita lebih jauh tentang risetnya, mungkin aku akan cerita dulu tentang kondisi kelasku. Di kelas 2 tuh sebenarnya ada 16 anak dan 3 fasilitator. Dan masing-masing fasilitator ini mendampingi kurang lebih 5-6 anak. Nah, riset itu nanti akan setiap anak akan belajar melalui riset. Dan apa sih sebenarnya riset itu? Riset itu kalau bagi kami sebagai fasilitator ya tema belajar bagi anak yang harus disukai. Pertama, disukai oleh anak. Kedua, dekat dengan kegiatan sehari-hari anak. Dan yang ketiga, bisa dilakukan oleh anak tanpa banyak intervensi dari orang tua. Oke. Itu sih. Berarti benar-benar hal yang disukai sama anak. Iya. Kemudian juga itu ditentukan oleh anak. Berarti yang menentukan bukan sekolahan ya itu? Bukan. Benar-benar dari anak dan orang tua. Oh, berarti anak dan orang tua diskusi. Diskusi. Oke, kemudian hasil diskusinya itu yang kemudian jadi riset. Yes, benar. Oke, bisa cerita nggak contoh risetnya di kelas 2 itu apa aja? Karena saya mendampingi 5 anak ya, mungkin akan kuceritakan 5 tema riset yang dilakukan oleh teman-teman yang saya dampingi. Itu ada yang pertama itu menetaskan telur. Telur ayam ya. Bukan telur dinosaurus. bukan. Terus kalau yang kedua itu tentang makanan basi, mengetahui seberapa lama makanan itu bisa basi. Terus yang ketiga itu memelihara ikan cupang. Yang keempat itu ada membuat layangan sampai menerbangkan. Dan yang terakhir itu tentang kayak macam-macam air di rumah ya. Di rumah ya. Nah, yang cupang dan menetaskan telur ya. Saya kira ini kan proses yang panjang. Nah, gimana tuh tipsnya untuk membuat anak bisa sabar dalam menjalin riset? Yang lama kan itu berarti nggak sehari jadi kan itu. Kalau kayak menetaskan telur kan butuh berminggu-minggu ya untuk sabar berarti. Untuk benar-benar telur itu bisa menetas. Kalau bagaimana anak bisa belajar tentang konsistensi dan sabar dalam menunggu itu, kira-kira kayak anak itu belajar dari wawancara dengan narasumber. Jadi kan di wawancara dengan narasumber si anak ini mendapatkan data kalau menetaskan telur itu butuh kayak konsistensi dan harus dilakukan terus-menerus seperti membolak-balik telur dan mengontrol kelembaban dan suhu alat penetas telur. Nah, dari situ kan dia dapat data nih dari narasumber. Lalu kemudian diolah bareng-bareng sama orang tua dan anak untuk membuat kesepakatan. Kira-kira sih kita perlu nggak melakukan ini setiap hari. Kayak membolak-balikan telur itu kan sangat penting, paling vital di proses menetaskan telur. Nah, kira-kira kalau butuh ya udah disepakati dan anak pasti akan mengikuti Tapi, itu. Asa setiap hari dia akan membuat bosen nggak sih? Kalau ditanya bosen, jelas sih bosen. Cuman kan treatmentnya apa kalau anak-anak bosen kayak gitu?
anak tuh kan sebenarnya nggak cuman sehari itu membolak-balikkan telur ya. Kan Oh, dia iya, kan iya, punya kegiatan lain lah. Sehari Oke. itu nggak mungkin cuman ngurusin telur gitu kan enggak. Gitu. Nggak cuma Dan riset doang sehari berarti ya. dia punya kegiatan lain kayak kegiatan sehari-hari dia kayak misal mungkin bermain sepeda atau mungkin bermain HP juga kan tidak bisa dipungkiri sih mungkin di generasi sekarang itu pasti tidak lepas dari HP itu. Oke, iya iya. Terus kalau itu menarik tuh HP. Gimana kalau dalam pengalaman Mas Edwin atau orang tua yang berhubungan dengan Mas Edwin itu menyikapi anak-anaknya yang apa namanya? Hiburannya adalah main HP terus. Ya, ini emang benar-benar perlu taktik ya kayaknya untuk mengontrol kegiatan bermain HP oleh anak ya di anak ya karena caranya itu ya satu-satunya cara ya orang tua dan anak harus membuat kesepakatan bersama gitu loh. Oke, Kesepakatan kesepakatan bersama bersama ya. terkait kapan kita boleh main HP terus berapa lama durasinya. Jadi benar-benar harus disepakati bersama kalau enggak nanti bisa melebar lah waktunya penggunaan HP itu malah tidak produktif nanti di rumah mainan HP terus gitu. Tapi berarti ini anak-anak Salam tuh tetap pegang HP artinya ya. Iya, tetap. Mau gimana pasti tetap sih, cuman mungkin sesuai kesepakatan dengan Oh, orang ini tua. ada yang membedakan adalah kesepakatan ya. Soalnya kadang-kadang orang mikir mungkin kalau wah ini anak sekolah alam tuh pasti mainnya cuma di alam terus gitu kan, nggak nyegal HP gitu kan. Iya. Mungkin gambarannya seperti itu sih, Iya. tapi yang enggak sih. Ya, kita sama lah. Iya. Cuma ada kesepakatan Iya, tadi. benar. Dan kesepakatan itu tidak cuma ditentukan oleh orang tua. Iya, bukan aturan ya kayak aturan yang dibuat oleh orang tua itu bukan, tapi benar-benar dibangun oleh orang tua dan anak. Orang tua dan anak bersama-sama gitu kan. Terus tadi kan ada yang risetnya layangan tuh. Ah, Nah, riset layangan itu dia nemu riset layangan itu pas gara-gara dia suka dari awal menentukan itu apa gara-gara lihat semua orang sedang musim terus dia riset dan kira-kira bisa belajar apa sih dari layangan? ya pertama dia itu memilih layangan itu karena musimnya itu waktu itu kan benar-benar hype banget ya bermain layangan. Cuaca Berarti merespon mendukung, ya. cuaca mendukung, terus angin juga bagus gitu kan. Jadi si anak ini memilih, oke aku mau riset layangan gitu. Terus dari layangan ini sebenarnya kan dia dari membuat sampai menerbangkan. Nah dari membuat ini si anak ini pertama-pertamanya itu dia belajar mereplika dulu dari layangan yang rusak. Dia mencoba memperbaiki dari layangan rusak, terus sampai akhirnya dia jadi nih layangannya kan setelah dia perbaiki. Nah, dari itu kan dia juga sebenarnya kan belajar tentang merecycle bahan bekas ya. Oke, menggunakan Ya, ulang bekas digunakan lagi untuk digunakan jadi layangan. layangan baru. Tentu ada hal lain nih kayak misal dia belajar tentang bahan-bahan kayak untuk menyampuli layangan itu kan bikin sampulnya itu kan juga macam-macam toh. Dia bisa menggunakan plastik, Oh, dia iya, bisa ada menggunakan proses eksperimen itu ya. dia bisa menggunakan kertas juga. Ya sebenarnya banyak sih. Itu baru proses membuat nanti. Nanti juga kan itu mereplika ya. Kalau membuat itu nanti bisa kayak si anak ini belajar tentang bambunya, terus benang yang dipakai, kayak gitu-gitulah pokoknya. Itu baru membuat. Oh, itu baru membuatnya. Iya, belum nanti menerbangkan dari belajar tentang angin, mata angin dan Oke. sebagainya. Dan kualitas benangnya juga banyak sih sebenarnya yang bisa digali dari kegiatan main layangan. Main layangan itu. Cuma sebenarnya masalahnya adalah kita memproses itu apa enggak gitu kan. Bener. Iya kan? Iya. Kadang kita lupa itu. Menganggap ya melihat itu hanya hal biasa padahal sebenarnya itu bisa digali banyak hal untuk sebagai bahan belajar buat anak dan itu akan pasti kalau belajar dari hal-hal seperti itu akan mengena banget buat anak lah, membekas karena ada bayangannya kayak apa. Iya. Coba dulu kalau orang tua saya tahu ya, bisa belajar dari layangan. Saya pasti dibolehin itu dulu. Iya, sama. Nggak dimarahin dulu. Iya, sama. Mungkin juga aku kalau orang tua aku bisa paham hal-hal kayak gitu, mungkin menganggap semua kegiatan yang ada di rumah yang saya lakukan mungkin bagian dari belajar sih. Gitu. Nah, akhirnya kan masalah pemanaan belajar ya ini. Ah. Belajar itu apakah cuma dimaknai di kelas atau juga bisa dilakukan di luar kayak tadi ada sepedaan, ada layang-layangan gitu. Itu bisa tinggal pemaknaannya gitu Yes. kan. Betul. Wah, keren nih. Terus tadi ada riset yang makanan busuk. Kok bisa itu? Bisa makanan busuk? Nah, ini tuh sebenarnya muncul dari ini ya Mas, si anak ini punya kebiasaan tidak menghabiskan makanan. Nah, si anak iya. Nah, dikira makanan yang tidak dihabiskan ini bisa juga dimakan buat besok gitu loh. Ini makanannya konteksnya nasi ya. Oh, nasi. Ya. Oke. Dan ternyata setelah besok tuh makanannya udah lembek dan udah nggak layak makan gitulah. Dan dari situ dia mencoba
kayaknya aku pengen tahu deh makanan itu bisa kuat tahan berapa sih, berapa lama sih. Dari situlah dia tercetus ide, kayaknya aku pengen riset ini gitu. Pengen riset tentang bagaimana sebuah makanan itu menjadi busuk. Iya. Terus dia cara risetnya gimana itu? Dia uji cobanya pakai dua bahan. Pertama tuh buah pir, yang kedua itu roti. Roti. Nah dia ya diamkan saja kedua makanan itu sampai benar-benar membusuk. Dan dari situ dia mengamati bahwa roti mungkin tumbuh jamur ya. Tapi kalau buah pir dia menyimpulkan dia tidak tumbuh jamur awalnya, tapi dia menyusut gitu loh. Jadi kayak menghitam kan kayak menghitam-hitam gitu kan. Terus lama-lama tuh dia kayak menyusut sampai kering dan baru nanti keluar jamur yang kecil-kecil gitulah. Nah, dia baru sadar oh ternyata buah tuh nggak keluar jamur dulu gitu loh, tapi dia menyusut dulu sampai airnya habis katanya. Oh, dia tahu bahwa sebenarnya dia busuk karena airnya habis. Di dalam buah itu ya. Di dalam airnya. buah itu. Oh, dan itu dia temukan itu. Iya, temukan tidak dari buku. Enggak. Dari mengamati itu. Dari proses mengamati itu dia menyimpulkan oh ternyata tuh seperti ini. Oh, gitu. okay. Nah itu pendampingan gimana itu Mas? Itu kan kayak kontrolnya ya, mungkin atau evaluasinya. Gimana caranya fasilitator itu melihat proses belajarnya anak di rumah gitu. Apalagi kan kalian LDR kan selama pandemi ini. Ya terutama pas pandemi ini kan jarak jauhan ya. Iya, LDR kan. Kalau dari saya untuk cara mengontrolnya itu kita bikin kesepakatan dulu ya antara anak, orang tua dan fasilitator untuk membuat jurnal. Oh ada jurnalnya. Jadi setiap anak dan orang tua tuh punya jurnalnya mereka, kegiatan riset maupun kegiatan sehari-hari. Berarti ini bukan kayak jurnal kalau di kuliah yang referensinya banyak itu bukan? Enggak, bukan kayak jurnal-jurnal ilmiah gitu yang mungkin perlu kayak referensi mana itu enggak. Tapi kayak mungkin jurnal yang dianggap tuh kayak catatan harian lah, kegiatan sehari-hari gitu. Diary. Kalau bahasa anak-anak muda. Nah, dari jurnal itu nanti fasilitator bisa mengontrol kegiatan anak gitu loh. Kayak gimana sih anak udah belajar di rumah gitu loh. Nanti kita tinggal lihat jurnalnya kayak gimana. Dan laporan dari orang tuanya kayak gimana. Untuk mencocokkan jurnal dan yang ditulis anak. Oh, berarti ada klarifikasi? Iya, dengan orang tua. Dengan orang tua? Bentar ya, berarti yang nulis jurnal itu anak? Iya. Terus jurnal itu dikirim ke fasinya? Iya. Terus si fasi konfirmasi ke orang tua. Betul. Oh. Jadi ada proses yang terus-menerus bergerak gitu. Terus-menerus bergerak ya. Ada klarifikasi di situ ya. Nah, berarti proses belajarnya di sini nggak cuma antara anak dengan fasi ya berarti? Bukan. Dengan orang tua juga. Iya. Yang utama malah sebenarnya orang tua ya, karena pas pandemi seperti ini kan sebenarnya kan interaksi yang paling sering kan dilakukan oleh orang tua dan anak. Pas itu malah kurang banget karena kita terbentur oleh jarak juga dan waktu gitu kan. Ketemu juga kita cuman paling kangen-kangen. Sebenarnya kita ada ketemu juga sih. Cuman sebatas lewat Zoom, nanti cuman buat kangen-kangenan aja antara fasilitator dengan anaknya. Oh gitu. Jadi enggak kalau pertemuan itu enggak kayak bikin pelajaran gitu, enggak sih. Mungkin kita kegiatan senang-senang aja. Oke. Berarti tetap akhirnya riset utama itu yang menjadi ini ya obrolan utama. Betul. Fasi orang tua dan anak itu ya, dan dikontrol lewat jurnal. Oke. Nggak ada yang lain berarti cuma itu jurnal itu. Iya, untuk controlling itu ya. Tapi mau menanggapi ya yang dari perkataan Mas Subit, sebenarnya nggak cuma riset. Oh, nggak cuma riset. Sebenarnya nggak cuma riset, tapi riset itu emang ada, tapi ada kegiatan lain yang kita kontrol untuk jadi bahan belajar. Oh, berarti bahan belajarnya nggak cuma riset nih? Enggak. Jadi benar-benar ya. Jadi kan kayak riset kan nggak setiap hari maksudnya setiap waktu dilakukan ya dalam sehari itu kan pasti ada kegiatan lain yang dilakukan selain riset. Nah, ya kita juga belajar dari kegiatan sehari-hari mereka gitu loh, kayak misal bersepeda. Itu sebenarnya topik yang mungkin kalau bagi orang tua itu kayak ini belajar apa sih dari sepeda gitu kan. Padahal dari kegiatan bersepeda itu dia bisa belajar banyak hal si anak ini. Kayak misal nanti si anak itu dia belajar tentang rumah-rumah mana yang dia lewati gitu kan. Tetangganya siapa tahu nggak sih gitu. Oh gitu. Terus rutenya tuh kayak gimana sih, kira-kira dia bisa gambar nggak bersepedaannya. Terus
Nanti dia bersepedanya sama siapa itu juga bisa jadi bahan belajar gitu loh. Jadi tahulah sekitarnya, arah juga. Itu dari sepeda aja ya. Heeh. Padahal kegiatan di luar riset itu apa bisa Banyak banyak. ya kan, banyak banget. Jadi Awal lagi selain sepeda. Menarik ini. kayak mungkin ada ya anak itu belanja di Indomaret. Ya maaf ya nyebutin merek. Ya. Nanti ditolong di sensor tit gitu ya. Nyebutin di belanja di supermarket gitu lah, salah satu supermarket. Terus dia belanja banyak barang. Nah, dari belanja itu kan sebenarnya kita bisa memproses nih. Kira-kira dia dari belanja itu harga-harganya berapa sih dari struk ya. Nah, nanti kita bisa buat belajar kayak nanti perhitungan ya kayak penjumlahan gitu. Misal kita beli barang A dan B itu totalnya berapa. Terus kalau perkalian nanti bisa misal aku beli barang A 2 dengan harga segini. Nah, nanti berapa nih totalnya, kan itu juga dari bagian belajar perkalian tuh sebenarnya buat anak-anak, dan itu benar-benar real mereka alami gitu loh bahan-bahannya, bukan kayak langsung satu kali dua, kayaknya angka-angka itu dari mana sih sebenarnya asalnya, kan kayaknya nggak tahu gitu kan. Oke, berarti ini kayak akhirnya kita mengalami dulu kejadiannya, kemudian kejadian itu diolah. Iya benar. Gitu nggak sih? Nah, jadi benar-benar harus mengolah, ada fenomena yang harus jadi bahan untuk diolah belajar anak. Oke, kalau mau belajar tulisan ya berarti tulisan yang sudah ada, yang ada kejadiannya gitu. Kita ya belajar ya menulis dari hal-hal yang kita lakukan sih. Oke, yang jurnal tadi itu ya. Terus misalkan mau belajar angka, itu ya dari kejadian kita belanja. Iya, bisa dari belanja dari itu. Apapun itu ya. Kegiatan sehari-hari lah. Pokoknya itu sebenarnya kegiatan sehari-hari itu benar-benar banyak hal yang bisa dipelajari sebenarnya sama anak. Cuman mungkin karena prosesnya kurang itu tadi yang kayak kata Mas Ubed itu, di prosesnya kurang akhirnya ya menguap saja gitu, bukan jadi bahan belajar. Iya. Jadi kemubaziran lah gitu. Kemubaziran. Sebenarnya ini akhirnya selama pandemi ini sebenarnya anak-anak banyak nih bahan belajar ya. Cuma yang memproses itu jadi sebuah pengetahuan yang kita nggak ngerti apakah maksimal apa nggak maksimal ya. Tapi kalau orang tua sendiri gimana dalam memproses itu? Kan ini nggak di luar kontroversi kan? Iya benar. Orang tua ya bang, perannya benar-benar di situ orang tua dalam memproses kegiatan sehari-hari anak. Awalnya sih kalau saya memetakan ya kemampuan dari orang tua itu, mungkin masih terbata-bata lah untuk memproses kegiatan sehari-hari anak tuh kayak gimana sih gitu loh. Kadang melewatkan itu, dan strategi yang saya terapkan kebetulan waktu itu didiskusikan bareng sama teman-teman Fasi dan Pak Gemak, terus Pak Toto, Bu Wahya, itu kira-kira kita bisa nggak sih membuat checklist dari setiap kegiatan anak gitu loh. Tujuannya itu nanti untuk membiasakan orang tua belajar tentang bagaimana kegiatan sehari-hari anak itu bisa jadi bahan belajar buat si anak ini sendiri. Dan oleh sebab itu nanti pas kita minta data nih kegiatan sehari-hari anak, terus kita tuh bikin checklistnya gitu loh setiap fase, terus kita kirimkan ke orang tua, ternyata direspon nih, oh bisa jadi bahan belajar ternyata ya mas. Oh gitu. Iya, awalnya tuh gitu. Mereka sampai kagum, oh ternyata kegiatan sehari anaknya tuh bisa jadi buat bahan belajar. Iya bu gitu. Oh malah ya. Orang tuanya baru tahu ya. Terus orang tuanya ikut belajar akhirnya. Dan akhirnya kan dari checklist itu mereka sudah terbiasa belajar memproses kegiatan sehari-hari anak untuk bahan belajar itu. Lama-kelamaan itu mereka udah bisa mandiri pelan-pelan. Dan itu benar-benar bikin saya sebagai fasilitator excited sih dengan hal itu. Karena ternyata solusi dari checklist ini adalah benar-benar sangat mujarab lah untuk belajar orang tua mendampingi anak di rumah. Nah ini menarik nih yang checklist sebagai instrumen. Iya benar. Untuk membuat orang tua itu bisa mengenali proses belajar anak di rumah ya. Betul. Berarti teknisnya itu gimana itu? Praktisnya Fasi bikin checklist atau gimana? Iya. Pertama tuh kita tentu minta data dari kegiatan sehari-hari anak ya. Oh berarti minta dulu ke orang tua ya? Iya. Jadi kegiatannya apa aja gitu? Setiap hari itu saya lakukan ke orang tua. Jadi saya tanya. Bawel berarti ya? Iya. Pertama saya rada takut sebenarnya untuk melakukan ini karena takutnya meneror nggak sih ya, meneror orang tua gitu kan. Dan teroris. Iya. Pas awal tuh saya tanya, kira-kira kalau aku melakukan kayak gini tuh gimana gitu kan. Terus tanggapan mereka nggak apa-apa, malah kita tuh seneng diingetin gitu loh. Oke. Ya, orang tua malah positif menerima itu. Jadi ya udah waktu itu aku langsung bikin datanya, maksudnya minta data ke mereka. Terus langsung malam itu juga tak bikinkan checklist dari setiap kegiatan sehari-hari anak.
langsung saya Checklist kirim itu ya. isinya apa? Misalkan Misal kegiatannya anak adalah menyapu, bersepeda. ya Kemudian checklistnya apa? kalau saya ya dari mungkin karena ini kelas 2 SD ya. Hmm. Misal kegiatannya menyapu rumah. Terus ya checklistnya nanti dari menyapu itu kira-kira ruangan tuh jadi apa sih? Ruangan jadi apa? Kan jadi bersih kan sebenarnya. Oke, Kan. jadi Ya, bersih. dari situ dia kan nanti akan belajar, oh kalau aku sering menyapu ruangan pasti ruangan akan tetap bersih, rajin gitu loh. Ya udah gitu loh. Itu salah satu contohnya. Itu dari Berarti itu checklist sebab akibat atau gimana? ya itu ada yang bentuknya sebab akibat, ada juga yang kayak bersepeda tadi. Yang apa? Rutenya kayak gimana, terus yang dilewatin apa aja, menyumbai apa. Itu bagian sih. Bagian dari checklist itu ada juga checklist yang isinya kira-kira belajar apa dari peristiwa itu gitu. Dan itu berarti sampean ambil dari kejadiannya ambil dari orang tua, sampean olah, kemudian sampean kirim lagi Iya. ke orang tua. Iya, bener. Mantap. Jadi berputar-putar terus jadi terhubung terus lah. Oke, muter terus ya anunya ya, alur belajarnya. Iya, bener. Terkontrol juga, terus akhirnya kan siklusnya nggak berhenti juga kan setiap hari. Mungkin kalau berhentinya mungkin kalau dia aku pengen libur mas gitu, mungkin dari baru libur. Kadang anak juga perlu juga gitu loh. Libur untuk untuk tidak memproses kegiatan sehari-hari itu dengan bunyi ini loh ada checklist gitu enggak. Ya kadang ada masa-masa dia libur lah. Oh iya. Berarti nggak setiap hari akhirnya riset terus. Riset enggak kegiatan checklist kegiatan sehari-hari itu enggak. Oke. Nah, kalau Mas Edwin sendiri nih, kira-kira selama proses mendamping itu belajar apa sih? Jujur kalau bagi saya ya ditanya belajar apa, yang jelas kalau selama di Sanggar Anak Alami ini aku belajar mendengarkan anak, terutama ya anak dan orang tua. Itu benar-benar karena sebelumnya mungkin aku kurang suka mendengarkan orang ya, kayak masa bodoh lah gitu lah orangnya. Itu jadi apa yang aku yakini ya aku jalani gitu loh, dan ternyata pandangan itu keliru dan aku harus benar-benar bisa membutuhkan masukan orang lain kira-kira kayak gimana, dan akhirnya di Salam ini benar-benar kayak sadar gitu, mendengarkan tuh perlu gitu loh. Iya. Karena selama ini ya apa-apa cuman langsung tak kerjain aja, karena mungkin aku tipikalnya individualis kayak apa-apa langsung dikerjain sendiri aja dengan gitu ya. Dan karena di sini adalah sistemnya kolaborasi, nggak bisa seperti itu ya udah mau gimana pun ya harus tetap mendengarkan lah kerabat-kerabat kita kayak gimana. Oke, akhirnya kita dibentuk oleh ekosistem yang kita masuki ya. Kalau ekosistemnya memang kolaboratif ya se-individual kita pun ya tetap akhirnya ya terpengaruh juga gitu ya. Akhirnya ya harus bener-bener aku harus belajar mendengarkan orang lain sih, nggak bisa nih kayak gini terus nanti malah nggak jalan-jalan gitu loh. Karena masalah yang aku alami di Salam kan perlu juga tuh diobrolkan dengan teman-teman yang lain kira-kira tuh kayak gimana sih gitu loh. Terus dalam pengambilan keputusan kira-kira dengan anak ya aku juga harus bisa mendengarkan mau anak tuh sebenarnya apa, kan sebenarnya banyak maunya nih. Kira-kira yang bisa kita lakukan bareng-bareng apa ya udah itu kan jadinya ya proses mendengarkan itulah. Menurutku menyenangkan lah sekali belajar di Salam ini. Oh, berarti tidak semua maunya anak itu benar. Laksanakan atau ditanggapi dengan terutama kalau dalam kegiatan berkelompok ya itu nggak bisa semua maunya anak itu dijalani, tapi mana nih yang kira-kira maunya anak bisa dilakukan bareng-bareng dan paling ideal untuk dilakukan bareng-bareng, ya udah nanti kita ambil itu. Mereka juga sadar kok, oh ya bener gitu loh. Kayak misal mungkin kegiatan kan sebenarnya saya juga ada kegiatan offline ya mas, offline kayak kita ketemu ketemu dengan kelompok 5 anak ini. Nah, ya nanti kita mau belajar apa nih kira-kira. Ya udah, kita putuskan bareng-bareng kira-kira mau belajar apa gitu. Jadi minta pendapat, mendengarkan. Berarti ada proses mereka belajar apa itu ya mereka sendiri menentukan. Iya. Jadi bukan kayak kita punya program. Kalau misal di guru-guru kan kita punya RPP ya mungkin. Hari ini kita belajar apa itu kayaknya enggak, tapi kita benar-benar membangun RPP-nya itu ya bareng dengan anak lah. Hari besok mau ngapain ya kita obrolin bareng-bareng nih sama anak. Anaknya berarti program 3 bulan ke depan belum tahu apa? Program 3 bulan dalam itu kalau program ya kayak kegiatan offline yang akan dilakukan 3 bulan lagi. Mungkin cuman kalau kita tuh kayak 3 bulan ke depan kayak
gambarannya seminggu ini kita offline berapa kali, sini berapa kali ya baru sebatas itu. Nanti kalau misal mau mendekati itu seminggu lah, itu kita tanya bareng-bareng sama anak kira-kira mau ngapain nih kita gitu, temanya apa nih. Kalau kumpul kan nyebelin juga kan kalau kita ngumpul nggak punya tema gitu. Iya, mau bengang-bengong. Iya, kumpul-kumpul doang kan kayaknya. Malah gosip-gosip. Iya. Sama anak-anak, jadi ya udah ya. Kita juga kalau pertemuan online satu kelas nih kan 16 anak ya kita juga dalam Zoom itu kita punya tema gitu loh. Nggak bisa kita kumpul Zoom tuh cuman kangen-kangenan doang gitu, enggak. Tapi kita harus punya tema belajar. Nanti tema belajarnya itu biasanya diambil dari kegiatan sehari-hari anak. Misal si anak ini sedang membuat kayak kemarin nih make up kayak luka palsu gitu loh. Nah, si anak ini ternyata dia bisa nih bikin itu. Ya udah kita pancing aja untuk jadi narasumber kita di pertemuan Zoom bareng-bareng anak. Akhirnya kita praktek bareng-bareng dan kita seneng. Oke. Berarti anak itu yang bisa make up luka itu dia jadi narasumber. Iya. Untuk teman-teman yang lain. Jadi kita kayak belajar dari teman sebaya gitu. Oke, belajar dari teman sebaya. Bahkan sampean juga ikut belajar. Bareng-bareng kita fasihnya juga praktek juga gitu loh. Dan kita langsung pamer hasilnya. Gini loh gitu di grup, jadi rame. Lucu sih. Oh, itu nggak cuma pengajaran tuh ya udah kayak workshop juga ya. Iya bener, kayak workshop tapi Online. dari online dari teman kita sendiri malah dari kan. Teman kita sendiri. Anak-anak. Wah, keren. Saya kira obrolan kita ini nih, saya dapat banyak nih dari Mas Edwin. Makasih loh Mas. Oke, sama-sama Mas. Ya semoga aja menjelaskan ya apa yang saya sampaikan. Ya, dan semoga prosesnya tidak berhenti. Ya, amin. Jelas lah Mas. Jelas lah. Gitu. Semoga tambah betah dan tambah banyak belajar lah di Salam. Oke, mungkin itu dulu Mas. Oke. Makasih untuk sharingnya. Ya, sama-sama ya Mas. Terima kasih juga buat kesempatannya loh. Untuk bisa ngobrol di sini. Saya juga makasih dapat banyak ilmu dan juga teman-teman di rumah juga bisa mendapatkan satu atau dua hal yang bermanfaat atau bisa dilakukan di rumahnya masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Selamat sore.